Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Saya Muda Kori kembali berdiskusi, berdebat, melanjutkan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lewat para audien yang bertanya atas nasabah Alawi. Dengan lugas terang benderang Said Muda Kori menjawab satu persatu pernyataan daripada yang hadir terkait kajian nasab tersebut. Banyak hal pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, banyak hal juga pertanyaan yang menggelitik, yang justru pertanyaan tersebut tidak fokus atas apa yang sedang dikaji saat ini, sehingga Said Muda Kori meluruskan terkait pertanyaan-pertanyaan yang meragukan atas kesohihan kajian tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Said Muda Kori punya karakter khusus. Gebrakan-gebrakan inilah yang menurut masyarakat diperlukan, karena seorang kiai muda harus bisa memberikan pencerahan, karena paling tidak berani untuk menyatakan mana yang hak, mana yang batil kepada masyarakat luas. Banyak sekali kontra yang timbul, tapi tidak sedikit juga yang pro atas kajian-kajian tersebut, karena menyangkut dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak gampang memberikan sebuah pemahaman terkait hal tersebut, karena sudah terpatri di masyarakat. Mereka meyakini bahwa Bani Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal baru memang kalau ada sebuah kajian yang menyatakan bahwa para habaib di Indonesia ini terputus sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun masih perlu dikaji bersama, berdiskusi, duduk bareng untuk mengisbatkan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi Nusantara ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak debat diskusi mengenai nasab Alawi oleh Said Muda Kori lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ulama ahli nasab yang meyakini bahwa Bani Alawi itu sebagai Sadatul Ashraf itu sudah meneliti secara mendalam terkait keberadaan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa An-Najih? Nah, ini kan kebanyakan para syarif ataupun Sadatul Ashraf di kita ini, mereka menganggap bahwa adalah keturunan Isa An-Najih atau yaitu Ahmad bin Isa An-Najih. Namun mereka kesulitan atau mungkin tidak bisa menampilkan data itu. Maka tadi analoginya seperti tadi, kalau misalkan tidak ada dan itu dianggap ijma, maka kita juga bisa boleh saja untuk mengijmakan atau menganggap lawang pola bahwa manusia itu ya tidak apa-apa untuk kita konsumsi, karena memang dilawang juga. Silakan. Kalau misalkan tidak ada yang harus didiskusikan, dia akan melanjutkan pemaparannya. Tentang apa yang memang dikatakan oleh Tengku di dalam Kutubun Nasab. Nah, sehingga pertanyaan kami ini kadang-kadang berarti kalau di dalam ilmu nasab ini ketat, ya, di dalam ilmu nasab ini ketat harus terlihat tercatat, ya begitu kan ya, tercatat bahwa yang namanya anu ini adalah merupakan anaknya anu. Metode kedua adalah syahadatul rajulaini. Syahadatul rajulin awi apa? Metode yang kedua itu, mohon maaf saya meloncat ya. Taqumu indahu al-bayyinah asy-syar'iyyah wa hiya syahadatul rajulaini muslimaini dzurriyyaini. Balighain. Ya, halaman 6. Itu kan metode yang kedua. Yang bukan disebutnya ditinjau dari metode subutun nasab menurut menurut ilmu nasab.
nasab itu kan dua, aslinya tiga. Nah, saya curiga yang ketiga itu apa? Karena di dalam mazhab kita, di dalam mazhab Imam Hambali dan juga di dalam mazhab Imam Maliki, yang ketiga itu tadi. Kalau di dalam mazhab Salafah yang kami teliti, coba di dalam fiqh Islam wadilatul silakan dikonfirmasi bahwa tajuzu asyhada anna fulanan ibna fulani yakfi bil istihadah. Ini cukup bahwa masyhur punten kang jenengan ana teh murang kalina membaca cantuk pas masyhur. Itu kan. Ini kan hobi masyhurihi tidak harus bahwa ada orang yang melihat bahwa yang anjeunna teh leres-leres putrana teu aya ningali ilmu ayana, ini kan sudah berhukum dasar. Karena yakfi bil istifadah indah madzhab salaf. Pertanyaan saya, ini ilmu nasab ini bedanya dengan ilmu fikih, efeknya apa? Kalau di dalam ilmu nasab ini tidak subut, kalau nggak ada yang bersaksi, ya kan? Tapi kalau menurut ilmu fikih ini bisa subut dengan bimujarrad istifadah. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Maksudnya di mata hukum ini menurut ilmu nasab dengan menurut ilmu fikih kan ada sedikit perbedaan. Terus bedanya efeknya apa? Kalau memang fikih saja yang sekiranya al ilmu bil ahkam asyariyah, al amaliyah, al muktasab bil adillah al tafsiliyah itu tidak begitu ketat di dalam urusan hukum nasab. Kok di dalam ilmu nasab begitu ketat? Nah, ini faedahnya mengetahui ilmu nasab apa dong? Fikih saja longgar. Jadi buat apa loh? Dan juga saya kurang tertarik sebetulnya toh yang diurusi nasab orang lain juga. Nah kalau nah itu tanggapan dari kami. Ada ilmu nasab, metodologinya yang kami untuk masalah kesimpulan mungkin masing-masing karena dengan metodologi yang berbeda akan menimbulkan natijah yang berbeda. Tapi secara metodologi kenapa harus ilmu nasab? Gitu? Tidak secara ilmu fikih yang harus diamalkan gitu. Nah, ini silakan. Kenapa nggak ada metode istifadah? Ya. Istifadah tidak sampai mutawakil loh istifadah itu. Itu ya. Jadi intinya Jadi intinya ini menyaksikan tentang metodologi yang dituangkan dalam makalah ini tentang yang berkaitan dengan nasab. Ini para cendekiawan ini menyaksikan ini apakah metodologi dalam ilmu nasab dan ilmu fikih itu sama atau beda? Lalu kalau misalkan berbeda, bagaimana perbedaannya dan apa efeknya? Nah, biar saya sedikit tendensius ya pendapat saya, biar tidak dianggap angin lalu gitu loh. Ini ada al-bayan di mazhab Syafi'i. Wa amma ladhi yahsulu al-ilmu bihi istima'i min ghairi an yushahada al-mashhada alaihi. Fahiyya salah satu asya. Yang pertama an-nasab wal mautu wal milkul mutlaq. Wa amma nasab fa innahu idza stafadha fin nasi anna fulanan ibnu fulani wa sami'a rajulun hadhihi istifadata jaza lahu ayyashhada anna fulanan ibnu fulan. Jadi istifadah saja seseorang boleh untuk bersaksi bahwa paminten pengerusakan dengan anak teh tidak ini ini nggak usah diributkan begitu loh. Di dalam paslon hukuman saja. Si anak nanu bener tuh anak nanu, tanya tetangga tanya dia, buat anak nanu, itu begitu ya. Oke, yang berarti yang bisa saya simpulkan sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah mungkin yang harus dibahas adalah tentang metodologi nasab versi ilmu nasab dan versi ilmu fikih itu mungkin
pembahasan yang lebih jelasnya seperti apa, sehingga nanti akan menimbulkan output yang berbeda atau yang sama bagaimana. Kalau terkait dengan nasab itu, kalau versi ini ternyata yang istifadah itu cukup. Terus kenapa harus repot-repot sekarang ada syahadah dan lain sebagainya? Nah itu mungkinnya, hanya di sana. Jadi ibaratnya atau tendensinya dari kitab apa? Ada ya? Islami. Alhamdulillah. Ini pertanyaan bagaikan petir menyambar apa ya? Pohon apa mana? Mantap sekali pertanyaan. Semua fan ilmu itu mempunyai kaidah masing-masing fan. Kalau kita lihat daripada fan ilmu nahu, ya, satu hadis itu ditakwilkan hanya kepada fan ilmu nahu seperti contoh inna hadzal ilma fanduru amman ta'khuduna dinakum. Jadi kalau ulama ahli nahu itu memaknakan inna hadzal ilma itu ilmu nahu. Ilmu nahu itu termasuk bagian agama. Maka perhatikan baik-baik dari siapa kamu mengambil agama kamu. Artinya ini tuan-tuan, tidak akan takharud ba'idan, tidak akan keluar jauh antara kaidah sebutun nasab dan nasabah dengan kaidah ilmu nasab yang ditinjau dari kacamata fikih. Karena hukum sesuatu itu adalah berdasarkan fikih. Jadi hukum batal dan mardud itu tinjauannya fikih. Gitu. Cuman masalahnya ketika antum membacakan faedah tadi apa istifadah sudah masyhur anak si Anu bin si Anu begitu betul. Cuman saya kan hari ini kita tidak membatalkan nasabnya Al-Atos yang ada sekarang. Kata Al-Atos ayah saya namanya Ahmad bin Isa, ya kan? Udah cukup itu saja. Siapa yang menggugat? Coba antum lihat dari judul. Saya menggugat nasab Al-Atos Asgar apa Al-Mahdali. Nah, yang saya gugat Ubaidillah itu syuroh istifadahnya mana? Siapa yang mengakui Ubaidillah itu secara faedah ilmu dari nasab tadi? Yang menurut kacamata fikih al-bayan tadi, siapa yang mengakui Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa di masa dia? Syuroh istifadahnya mana? Dari zaman Sayyidina Husain, ya, kebalik tangan kanan. Dari tangan kanan, dari zaman Sayyidina Hasan wal Husain itu punya anak ada istighfar. Orang sudah tahu Hasan punya anak, Al Hasan misalkan. Sayyidina Husain punya anak, siapa? Ali Zainal Abidin. Itu sudah syuruh, ijma nggak bisa datang. Sayyidina Abu Ali Zainal Abidin punya anak, banyak anaknya. Yang kita bahas di sini dari jalur Muhammad Al-Bakir. Syuroh itu urut. Muhammad Al-Bakir punya anak. Siapa? Imam Ja'far As-Sadiq. Jelas ada di kitab manapun itu namanya pengakuan ikhwah. Lalu kenapa sampai Ahmad bin Isa tidak satu pun orang yang mempunyai ayah yang namanya Ahmad mencatat anaknya kepada ahli nasab, menyampaikan ibarat kepada orang-orang yang mencatat nasab bahwa anak gua itu namanya Muhammad. Itu ijma. Anak saya itu namanya Husain, anak saya itu namanya Ali. Tidak ada Sayyidina Ahmad bin Isa menyampaikan bahwa dia punya anaknya namanya Ubaidillah atau Abdullah. Lalu kalau berdasarkan kaidah nasab tadi yang dalam kitab Al-Bayan, cukup kita meyakini kalau orang itu punya anak si anu ya sah. Ya kalau sampai bicara, sampai anaknya Mama Satibi bin Mama apa gitu kan? Itu cukup bagi kami. Sudah syuruh itu, udah ganteng kok. Kayak anaknya Abdurrahman anaknya Husain, gak ada yang gelarnya. Di Aceh sana di wilayah saya, di balat saya tahu orang. Selesai apa yang ditembok. Gitu. Jadi nggak ada kekurangan antara kaidah ilmu nasab dengan kaidah fikih. Cuman kaidah ilmu nasab kenapa lebih apa namanya tadi? Kalau menurut sampean tadi
lebih kejam kayaknya, atau lebih ketat, ya, lebih ketat ponisnya. Karena ini kan berbicara Sadarul Nabi, Sadarul Ashraf. Kalau bicara anaknya Fir'aun nggak perlu ribet-ribet. Dan sekarang siapa kamu mengatakan cucunya Nabi Adam? Ada ribut orang nanya bin kamu sampai Nabi Adam? Tidak ada. Tapi kalau kamu mengaku cucunya Nabi Ibrahim, harus punya. Tapi kalau kamu mengaku cucunya Sayyidina Ali, juga harus punya. Karena ini asyraf. Kalau kamu bukan asyraf, keturunan Bani Qahtan misalkan, anak bin Bani Qahtan misalkan, nggak ada urusan. Tapi tanggung resiko sendiri kalau kamu mengisbatkan nasab kamu kepada orang yang bukan ayah kamu dan kamu tahu itu bukan ayah kamu, silahkan 15 lah. Konsekuensinya itu. Tapi kalau kamu mengaku Nabi Muhammad melalui anaknya, cucunya Imam Ja'far As-Sadiq, punya anak Imam Ali Al-Quraidi, punya anak Imam Muhammad Al-Qadir Al-Naqib, punya anak daripada Imam Muhammad Al-Naqib, punya anak Isa Al-Naqib atau Isa Ar-Rumi. Ar-Rumi punya anak namanya siapa? Imam Ahmad atau Said Ahmad. Said Ahmad punya anak, sebutin namanya bla bla bla. Itulah, tapi kalau nggak disebut tidak ada. Gimana kita anggap ada barang yang nggak ada? Betul. Itu yang pertama, yang kedua. Jadi mengerti ya?